banyak kekecewaan dari publik terhadap kinerja kepolisian yang seharusnya melindungi, mengayomi dan melayani, tapi dalam tanda kutip kadang-kadang polisi ini bisa dibeli. Ya udah, Kapolri itu presiden aja menentukan. Kapolri pilihan saya ini. Apa main tunjuk aja, nggak ada demokrasi di situ, Bang. Kalau dengan adanya tes fit and proper test kan masyarakat bisa melihat, walaupun itu mungkin ya cuman formalitas aja. Dan biasanya kan presiden ketika memilih calon Kapolri itu kan jabatan politis ya, Bang ya. Ya, betul. Yang tentunya presiden juga punya perhitungan kenapa orang ini dijadikan sebagai calon Kapolri. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Ada pertimbangan-pertimbangan. Halo Sobat Sindo, jumpa lagi di Sindoskop, sebuah perbincangan di balik isu-isu hangat bersama jurnalis Sindo News yang akan mengajak Anda melihat lebih jauh, beyond the headline. Bersama saya Ike Kesuma yang didampingi oleh jurnalis Sindo News, Sucipto, Mas Sucipto, dan juga ada Sujoni. Mas Sujoni. Ya, Sobat Sindo, telinga kita sangat akrab dengan kata reformasi. Ya, kata reformasi mungkin sudah lebih sering diucapkan ketimbang kata transparansi. Kali ini, giliran Polri yang masuk ke meja operasi dengan label manis Komisi Reformasi. Presiden Prabowo bilang waktunya dikaji ulang. Dari tugas, wewenang, hingga undang-undang. Ada yang bertepuk tangan, dan ada juga yang geleng-geleng kepala. Jangan-jangan bentuk komisi baru hasilnya entah kemana. Ini yang akan menjadi pembahasan kita di Sindoskop edisi kali ini. Mas Cipto dan Mas Joni, kalau kita lihat dari pandangan pembentukan, ada yang mengatakan Komisi Reformasi Polri, ada juga yang menyebut dengan Komite Reformasi Polri. Mungkin karena komite sifatnya ad hoc kali ya, hanya 6 bulan. Kira-kira efektif nggak sih untuk memenuhi tuntutan pada demo yang akhir Agustus lalu yang banyak menuntut reformasi Polri? Mungkin dari Mas Cipto atau Mas Joni dulu, silakan. Kalau menurut pandangan kami sebagai jurnalis, pembentukan Komite Reformasi Polri atau kepolisian yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto diperkirakan pertengahan Oktober gitu Bang ya. Ya. Ini suatu momentum bagi institusi Polri untuk membenahi keseluruhan internalnya supaya lebih baik ke depannya. Belum juga komite terbentuk dari Presiden Subianto, kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dia membentuk tim transformasi reformasi Polri yang berisikan 22 perwira tinggi dan perwira penengah. Ya. Yang diketuai oleh Komjen Krisnanda Dwi Laksana. Krisnanda Dwi Laksana. Yang juga menjabat sebagai Kalemdiklat Polri. Tim ini sudah mengumpulkan akademisi, para pakar di bidang hukum dan HAM, kemudian ahli-ahli lain untuk merumuskan bagaimana Polri ke depan. Ya. Perbaikan, pembenahan internal itu Bang. Jadi saya pikir ke depannya mungkin nanti tim bikinan dari Kapolri akan berkolaborasi dengan Komite Reformasi Polri gitu Bang. Jadi artinya tim transformasi reformasi Polri yang dibentuk oleh internal Polri yang berisikan 52 atau 52 perwira di Polri akan berkolaborasi dengan Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh Presiden. Benar. Nah, kalau dari Mas Cipto sendiri gimana? Kalau menurut saya ya memang pembentukan Komite Reformasi Polri ini memang harus segera, nggak bisa ditunda-tunda. Institusi Polri harus diselamatkan. Karena banyak anggota-anggota kepolisian juga yang bagus-bagus, yang mempunyai jiwa, semangat untuk mengabdi kepada Ibu Pertiwi, kepada bangsa dan negara, tapi kemudian tertutup oleh oknum-oknum yang dalam tanda kutip tidak benar gitu. Banyak anggota-anggota kepolisian yang masih memegang teguh tribrata dan catur prasetya itu, gitu kalau menurut saya. Cuma kalau kita lihat ya dari usulan ini yang diamini oleh Presiden Prabowo ini kan
yang menjadi puncaknya. Sebenarnya kan sudah lama ya digaungkan terkait dengan reformasi Polri. Tapi kalau kita lihat menjadi puncak setelah kerusuhan demo, setelah aksi demo di akhir Agustus yang lalu, sejumlah tokoh bangsa bertemu dengan Presiden Prabowo, yaitu tokoh bangsa yang mewakili Gerakan Nurani Bangsa. Ada Komarudin Hidayat, kemudian ada Bu Sinta Wahid di situ gitu ya. Kemudian ada Laude yang juga menyampaikan bahwa memang Polri perlu direformasi. Ini kan kasus ini dorongan ini bermula dari atas meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan yang dilindas oleh anggota Brimob yang bertugas pada saat itu untuk membubarkan massa, pengendalian massa. Nah, itu akhirnya memicu amarah. Kalau kita runut lagi ke belakang, ada kasus Sambo. Kemudian banyak juga kasus-kasus yang kita lihat laporan polisi yang tidak diproses. Nah, apakah oknum-oknum ini kemudian yang menjadi dorongan bahwa ini Polri harusnya harus direformasi ulang? Kalau menurut Polri, kan mereka sudah direformasi sekitar 20 tahun yang lalu. Gitu. Kalau kita melihatnya gimana dalam pandangan ini? Ya, itu salah satu pemicunya. Banyak kekecewaan dari publik terhadap kinerja kepolisian yang seharusnya melindungi, mengayomi, dan melayani, tapi dalam tanda kutip kadang-kadang polisi ini bisa dibeli gitu. Ya, oke. Ya kan, kadang tebang pilih dalam penegakan hukum gitu. Sehingga kemarin pada akhir Agustus itu puncak dari kemarahan masyarakat. Gitu Mas ini. Sepakat dengan Mas Cipto, itu merupakan akumulasi, Bang. Akumulasi Jadi, sebenarnya ya, kita lihat. Kekecewaan masyarakat mulai mempercayai Polri, ada saja oknum-oknum yang menghambat atau mengganggu Polri, citra Polri secara keseluruhan. Nah, oknum inilah yang harus ditertibkan, kaji ulang atau ini supaya tidak terulang lagi kejadian-kejadian oknum di masa mendatang gitu, Bang. Padahal kalau kita lihat sendiri banyak juga ya anggota-anggota Polri ini yang memiliki prestasi yang sangat luar biasa dan bekerja yang sangat serius ya. Sangat serius untuk seperti yang tugas tupoksi utama mereka mengayomi, melindungi Dan melayani. Sebenarnya banyak ya. Banyak. Jadi artinya gara-gara segelintir oknum ini, saya jadi ingat kata pepatah orang tua saya dulu. Rusak susu sebelah nggak gara-gara nilai setitik gitu ya. Ini memang yang perlu direformasi. Tapi kan ujung-ujungnya reformasi Polri ini berbicara soal apa yang diinginkan oleh sejumlah pihak, bahkan juga Presiden Prabowo juga akan mengkaji ulang katanya. Mulai dari tugas, wewenang, bahkan undang-undang Polri pun mau direvisi. Nah, kalau kita bicara bedah satu-satu nih dari tugas, kalau dari tugas mengayomi, melindungi dan mengayomi itu artinya sebagian yang polisi-polisi yang pintar ini yang memang bekerja serius ini benarlah mereka melakukan itu. Berbeda dengan oknum, segelintir oknum tadi. Nah, kalau dari wewenangnya perlukah dipangkas atau harusnya kita perkuat kalau dalam pandangan saat ini? Kalau nanti baru kita bicara soal revisi Undang-Undang Polri. Kalau menurut saya sih mestinya diperkuat, Bang. Jangan diperlemah karena bagaimanapun masyarakat itu masih membutuhkan Polri. Ya bayangkan saja kalau tidak ada polisi, kejahatan akan terjadi di mana-mana kan? Ya, betul. Nah, jadi peran polisi di masyarakat harus diperkuat dengan menggandeng masyarakat sipil gitu, Bang. Jadi masyarakat sipil harus digandeng oleh pihak kepolisian. Seperti itu, Bang, pandangan saya, Bang. Oke, mungkin dari Mas Cipto. Dulu Presiden Gus Dur pernah bilang cuman ada 3 polisi yang benar. Ya kan? Betul. Patung polisi, polisi tidur, dan Jenderal Hugeng. Gitu. Karena saking jujurnya ya, kalau kita lihat, saya kembali mengingat sekilas yang pernah saya baca dari buku biografinya Jenderal Hugeng ini, bahkan hidupnya sangat miskin sekali pada saat itu. Saking lurusnya gitu ya. Gus Dur sampai mengatakan begitu.